Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ke-13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Tema, tetaplah kuat dalam iman pada Yesus. Saudara, dalam Ibrani pasal 12 ini, hidup ini layaknya seperti perlombaan. Di dalam perlombaan olahraga seperti lari, maraton misalnya, tidak ada orang yang ingin kalah dan ingin menang. Bahkan dia akan bersiap-siap, tidak sebaliknya. Dia santai dan bermain-main. Tentu ini akan fokus dalam perlombaan dan mengadakan latihan demi latihan sampai dia mengalami kemenangan atau keberhasilan. Sama halnya diri kita seperti sebuah perlombaan yang mana di dalamnya kita akan berjuang keras dengan berlatih dan melakukan hal yang berguna serta tidak menyerah sampai kita beroleh kemenangan. Latihan-latihan iman itu berupa tanggalkan beban dan dosa yang menghalangi kita untuk maju dan bertanding sampai akhir. Saudara, terkadang pergumulan berat membuat kita lemah dan serasa malas melangkah. Apalagi sampai garis akhir, dan juga dosa-dosa atau kesalahan yang kita buat membuat kita sulit melangkah, dan terkadang kita akan jatuh dan lemah walau belum sampai ke garis akhir. Saudara, latihan-latihan iman itu membuat kita sempurna dan siap untuk memikul salib yang akan dihadapi jika mengikuti Yesus. Jelas ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Saudara yang terkasih, jika kita merasa lemah dan tak berdaya, ingatlah pada Yesus. Yesus sudah menjadi teladan untuk kita, di mana waktu itu atau waktu ia menjalani peristiwa salib, ia tidak mencaci maki manusia yang memakinya, malahan dia sabar dan bahkan memberi pengampunan. Jelas dalam ayat yang ke-3. Dalam hal ini Yesus memberi teladan supaya kita tidak menjadi lemah. Dalam perjalanan iman mengikuti Yesus, ada ujian iman yang dilewati, yaitu bergumul melawan dosa dan masalah, atau pukulan demi pukulan berupa masalah, baik itu masalah ringan atau berat sekalipun. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan memberi hajaran dan sesahan atau pukulan supaya kita kembali pada Tuhan, dan karena Tuhan masih menyayangi kita. Namun jika sebaliknya kita tidak pernah menghadapi masalah demi masalah dalam hidup, berhati-hatilah. Dalam ayat ke-4 sampai 6 jelas sekali. Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bapa di dunia, jika ia memiliki anak yang suka melawan, maka ia akan menghajar anaknya. Tapi kalau anak itu bebas dari hajaran ayahnya, berarti kita adalah anak gampangan, dan berarti bapak kita sudah terlampau marah sehingga membiarkan anaknya seperti apa maunya. Jika kita masih mendapat hajaran dari orang tua kita karena
kesalahan kita. Hal ini berarti Dia masih menyayangi kita, bukan karena Dia jahat. Saudara, ketika saat ini kita sedang mengalami hajaran demi hajaran dari Tuhan, jangan marah, jangan resah. Bangkit dan kenali tujuan Tuhan menghajar kita, yaitu supaya kita semakin kudus dan berkenan pada Allah. Untuk kebaikan kita juga. Yang terpenting dari semuanya adalah walaupun masalah datang bertubi-tubi, hajaran demi hajaran datang, tetap kuat dalam imanmu dan jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa setiap kali kita mengalami hajaran demi hajaran, hal itu sakit, namun dibalik semuanya membuat kita benar-benar dan beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13 menghimbau agar kita, jika kita kuat, perhatikan yang lemah, kuatkan tangannya dan kakinya, dan dukung dia terus dalam doa dan bersandar kuat pada Tuhan. Saudara-saudari, ingatlah, dalam perjalanan iman kita mungkin ada kalanya kita mengalami tantangan, ajaran dan masalah yang berat, namun terimalah dengan sukacita dan tetaplah beriman, karena itu membuat hidup kita makin indah dan berkenan kepadanya. Haleluya.